Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah untuk kita adalah masa retret agung. Untuk apa? Untuk mengarahkan hati kita, budi kita, cinta kita kepada Tuhan yang terungkap dengan cinta kita kepada sesama. Dalam permenungan saat ini, lewat Injil Matius bab 5 ayat 20-26, saya memfokuskan pada pembahasan mengenai persembahan yang benar. Apa itu? Mari kita resapkan, kita refleksikan bersama. Saya akan bacakan untuk Anda Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudariku yang terkasih, dari Injil Matius bab 5 ayat 20-26 tadi, saya memfokuskan pada persembahan yang benar. Maksudnya begini, kita mungkin memberi persembahan, kita membantu orang miskin, kita membantu dengan penuh sukacita. Tetapi di dalam hati kita masih menyimpan kebencian. Kita menyimpan dendam, kita menyimpan sakit hati. Nah, disinilah persembahan kita menjadi tidak bisa dikatakan layak di hadapan Tuhan. Persembahan yang benar di sini adalah hati kita menjadi bersih. Bersih dengan apa? Dengan bertobat. Dengan menyadari kelemahan, kekurangan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda melihat penampilan saya kepala botak ini, saya bukan ikut-ikutan atau lifestyle atau apa, bukan. Tetapi ini cara saya untuk menunjukkan pertobatan. Artinya, pertobatan saya ungkapkan dengan penampilan saya. Nah, maksudnya apa? Dengan situasi kondisi seperti ini, saya memberikan persembahan kepada Tuhan diri saya. Mengapa demikian, saudara-saudariku yang terkasih? Meskipun saya punya rambut tidak bagus-bagus banget, tetapi saya bangga dengan rambut saya. Nah, saya yang bangga dengan rambut saya itu, saya potong rambut saya dan saya persembahkan kepada Tuhan. Ini loh keadaan saya. Dan dengan demikian saya lebih fokus untuk pertobatan ini. Itu cara saya memberikan persembahan. Yang kedua, kalau saya memiliki kebencian, sakit hati, benci, dendam atau apa saja, perlahan-lahan saya kikis. Dengan melihat rambut saya botak ini, saya menyadari saya harus menyingkirkan kebencian itu. Saya harus dengan segala kerendahan hati mohon pada Tuhan agar saya tidak membenci atau sakit hati atau hidup di dalam kebencian.
Ini yang saya maksud persembahan yang benar, saudara-saudariku yang terkasih. Pada saat Anda mengikuti perayaan Ekaristi, entah secara offline atau online, entah di gereja atau di mana, atau di rumah Anda dengan membuka link YouTube dari paroki atau kapel tertentu, yang saya mau katakan, sebelum Anda mengikuti perayaan Ekaristi, agar Anda bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan khusyuk, agar Anda bisa sungguh-sungguh memberikan persembahan diri Anda. Pertanyaan pertama dan utama, apakah hati Anda siap untuk sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan? Persembahan yang benar. Apakah hati Anda? Hatiku, ku persembahkan kepadamu kasih abadi, kau limpahkan kepadaku. Nah, persembahan yang benar artinya adalah apa? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Dalam bacaan tadi dikatakan, jika engkau punya masalah dengan temanmu, jika engkau punya problem dengan temanmu, atau dikatakan juga, hidup keagamamu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan persembahan yang benar adalah kita tidak memiliki kebencian. Dikatakan tadi dalam ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi kita pernah menyakiti orang, kita pernah membuli orang dan lain sebagainya. Berdamai dulu. Damai, damai, damailah senantiasa. Damai, saudara-saudara. Karena pada saat Anda berdamai, Anda sebenarnya menyingkirkan kurungan-kurungan yang ada dalam hidup Anda. Ini adalah penjara. Pada saat Anda membenci orang atau sakit hati dengan orang atau menyimpan kebencian, dendam, atau pernah menyakiti orang atau disakiti dan sebagainya, sebenarnya kita telah membelenggu, memenjara hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, berdamailah. Berilah persembahan yang benar, yaitu apa persembahan apa? Rasa damai dalam diri Anda. Kebencian disingkirkan dalam hidup Anda. Amin saudaraku. Bawalah damai dalam hidup Anda, maka Anda memberikan persembahan yang benar, yaitu apa? Tidak adanya kebencian di dalam diri Anda. Persembahan yang benar adalah hati yang murni, yang bersih, yang tidak ada sakit hati dengan orang. Itu mungkin susah, tapi dalam nama Tuhan, yang susah menjadi lebih mudah. Tuhan memberkati Anda. Saya mau berdoa untuk Anda. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah anak-anak-Mu, saudara-saudariku, agar mereka sungguh-sungguh memberikan persembahan yang benar. Bila ada kebencian, ada sakit hati, biarlah selama masa Prapaskah ini ada perdamaian dalam hidup mereka. Tolonglah mereka pada saat mengalami kesulitan untuk sungguh-sungguh bisa berdamai. Dan biarlah hati mereka dipenuhi sukacita, dipenuhi perdamaian demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah masa Prapaskah, masa retret agung ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan rohani anak-anak-Mu ini. Tolonglah mereka Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Engkau memberikan yang terbaik, memberikan berkat-Mu yang luar biasa. Tolonglah anak-anak-Mu ini ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan